Salam semuanya. Kurang semangat. Salam. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Ini tahun 2021 ya. Kita mesti semangat. Amin. Kenapa kita mesti semangat? Karena kita tahu Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik, Tuhan kita masih memberikan pertolongan. Amin. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas hari ini, atas pagi yang cerah ini yang Kau ciptakan buat kami ya Tuhan. Kami percaya seisi rumah kami baik-baik saja, dan kami dan seluruh kegiatan kami pada hari ini kami percaya kami akan selalu dipimpin oleh Tuhan, kami akan selalu dituntun oleh Tuhan, kami akan selalu diberkati oleh Tuhan, dan kami selalu akan ditolong Tuhan, dan kami pasti akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, Pendeta Junianto yang akan membawakan firman. Berikan kepada dia apa yang dia perlukan untuk menggembalakan jemaat di tempat ini Tuhan. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Biarkan hati kami berkobar-kobar, biarkan hati kami menggebu-gebu untuk melayani Engkau dan untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ketika Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu, kami berhak berkata ya Aba ya Bapa. Berarti setiap doa kami pasti Tuhan kabulkan, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan pasti mengangkat kami ke tempat yang tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah memuliakan Engkau ya Tuhan di tempat ini. Kami mau meninggikan Engkau karena kami tahu ketika kami meninggikan Engkau, ketika kami memuji memuliakan Engkau, segala kebutuhan kami, segala yang kami butuhkan, Engkau akan penuhi kami. Karena sesuai dengan firman-Mu, demikianlah yang akan terjadi kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji memuliakan Tuhan, katakan haleluya. Tepuk tangan yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Walaupun kita semua pakai masker, tapi tidak menolak lagi bukan kita untuk memuji Tuhan. Mari kita berglory bagi Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan menyerukan nama Yesus. Kita lagu ini pujian berkata, mari serukan nama Yesus. Angkat tangan kita, hei, katakan demikian. Haleluya. Coba berikan semangat dulu. Haleluya. Serukan, hei, serukan, hei, bahwa Yesus sang Raja. Oh, mari serukan, hei, serukan, hei, bahwa Yesus sang Raja. Serukan, hei, serukan, hei, bahwa Yesus sang Raja.
Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh melewati tahun 2020. Kembali kita ada di tahun 2021. Di luar sana banyak musibah yang terjadi. Tetapi kita bersyukur kalau kita masih terus ada sampai pada hari ini. Bukan karena kuat dan tenaga kita, tapi semata-mata karena pertolongan Tuhan. Sebab Dialah perisai dalam hidup kita. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Oh haleluya. Sehingga kita kuat berdiri untuk menghadapi apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Saat badai menerpa hidupku, firman-Mu di dalamku menenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan,
baik. Baru kita mendengarkan berbagai macam masalah, berbagai macam musibah terjadi. Mari pandang kepada Yesus. Jangan pernah jauh darinya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa buat pemeliharamu atas umat-Mu Tuhan. Saat ini jika engkau menemukan yang sakit, mari kau jumpai berikan kesembuhan Tuhan Yesus. Saat ini jika engkau melihat Tuhan sedang tersedih, mari kau jumpai berikan penghiburan Tuhan Yesus. Inilah umat-Mu Tuhan. Jadikan kami umat pemenang Tuhan Yesus. Haleluya. Sikira bala 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 sikira bala bala sikira bala 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 sikira bala bala. Oh haleluya. Dia ada yang setia. Dia ada bersama dengan kita. Dia akan melawan kita saat ini. Haleluya. Haleluya. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan Karena Yesus selalu menopang bukan berdiri dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu menopang bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun katakan dengan iman tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku karena Yesus selalu menopang karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi katakan karena Yesus selalu menopang karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak kami bersyukur kalaupun kami pernah jatuh, kami percaya Tuhan Kau Allah yang mengangkat kami. Terima kasih Tuhan Yesus sehingga kami mampu berdiri sampai kapanpun Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang menopang kehidupan setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan pewahyuan yang baru daripada-Mu Bapa. Urapi hamba, urapi umat-Mu sehingga setiap kami menerima pewahyuan baru pagi hari ini, membawa pulang dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami percaya Roh Kudus senantiasa bersama dengan kami, memampukan kami untuk berjalan dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Senang jumpa dengan saudara pagi hari ini. Kita masih di dalam tema Januari, yaitu tentang pilihan saudara ya. Dan pagi hari ini saya mau khotbah dengan judul khawatir adalah pilihan. Dan mari kita buka Alkitab kita saudara di Matius pasal yang ke-6. Kalau saudara punya Alkitab baik di gadget saudara maupun saudara bawa yang cetak, kita akan buka Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34.
Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang genap, kita berganti-gantian ya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Yang sudah ketemu boleh lambaikan tangan kanannya. Oke, sudah semua ya. Demikian firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian, saudara? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi tidak demikian dalam Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mau katakan pada pagi hari ini buat saudara semua bahwa kita sering menghadapi yang namanya persoalan di dalam hidup. Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang punya banyak persoalan atau sedikit persoalan. Tetapi biasanya kalau kita dulu waktu sekolah, kita punya persoalan atau soal atau ujian atau ulangan, apapun itu namanya ya. Biasanya kita lebih suka kalau misalnya ujiannya itu pilihan ganda. Tahukah saudara bahwa di dalam kehidupan ini yang namanya khawatir itu adalah pilihan. Khawatir itu tidak datang dari Tuhan, khawatir itu tidak datang dari setan, khawatir itu adalah pilihan saudara dan saya. Dan pagi hari ini saya mau katakan sama saudara bahwa firman Tuhan yang barusan tadi saudara baca, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu mau pakai, apa yang kamu minum. Lalu Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di udara. Lalu dia berkata, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Kekhawatiran tidak menghentikan masalah yang saudara alami, tetapi kekhawatiran menghentikan kebaikan Tuhan yang saudara bisa nikmati hari ini. Sekali lagi saya mau katakan, kekhawatiran tidak menghentikan masalah yang saudara sedang alami, tetapi kekhawatiran justru akan menghentikan saudara dan saya untuk menikmati kebaikan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Apapun persoalan yang terjadi dalam kehidupan saudara, kekhawatiran hanyalah salah satu pilihan. Saudara bisa memilih untuk tetap percaya, saudara tetap bisa memilih untuk tetap semangat, saudara bisa memilih untuk tetap kuat di dalam Tuhan, atau saudara juga bisa memilih untuk akhirnya khawatir. Dan pagi hari ini saya mau mengajak saudara semua untuk sama-sama belajar firman Tuhan ini, untuk akhirnya kita bisa memilih yang tepat di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan tadi berkata di Matius 6 ayat ke-27, siapakah dari antara kita yang dengan kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam kehidupannya? Ketika Alkitab menggunakan kata hasta, itu menggunakan satu ukuran, saudara. Di dalam konteks aslinya sebetulnya berbicara tentang tinggi badan. Jadi saya mohon maaf kalau ada di antara saudara yang mungkin kurang puas sama tinggi badan saudara. Hasta itu kalau diukur sentimeter itu adalah 45 cm, saudara. Jadi seolah-olah Alkitab mau bilang gini sama kita, memangnya kalau kamu khawatir tinggi badan kamu akhirnya bertambah 45 cm? Enggak.
Dan kalau memang kekhawatiran itu bisa ada hasil yang baik dalam kehidupan kita, saya mau mengajak kita semua untuk khawatir. Kalau perlu saya bayarin saudara untuk khawatir. Lalu kita bikin ibadah KKR, kebaktian khawatir raya, ya kan? Kita khawatir bareng-bareng, ya kan? Tetapi Alkitab berkata, kekhawatiran tidak dapat menambahkan berapa? Sehasta. Makanya ada lagu rohani tahun 80-90an kali. Lagu rohaninya bilang begini, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Karena susah tak ada gunanya. Ya. Dan saya mau katakan sama kita semua pagi hari ini, ada 3S yang saya mau sampaikan kepada saudara, supaya kita semua bisa akhirnya memilih yang tepat. Karena khawatir adalah pilihan. Sebelum kita ke sana, coba kita buka Injil Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Injil Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Nanti kita kembali lagi ke Matius 6. Saya exciting untuk share firman Tuhan ini kepada saudara supaya kita semua bisa memilih yang tepat. Lukas 10 ayat 41 sampai 42, saya kasih cerita latar belakangnya dulu ya. Yesus mampir ke rumah Marta dan Maria, which is Marta dan Maria ini adik kakak, saudara. Lalu mereka punya lagi saudara laki-laki yang namanya Lazarus. Kalau saudara ingat, Lazarus itu yang dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mampir ke rumah Marta dan Maria, saudara. Singkat cerita, Marta langsung sibuk di dapur, Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Ya, kita lihat ayatnya ya. Ceritanya Marta marah sama Tuhan. Marta marah sama Tuhan karena Maria adiknya cuma duduk-duduk aja. Bagaimana marahnya Marta? Dia bilang gini, Tuhan, ini saya sibuk nih, nggak bantuin saya nih, kurang lebih gitu ya. Lukas 10 ayat 41 ini jawab Tuhan. Marta, Marta, engkau apa? Khawatir. Dan orang yang khawatir akibatnya apa tuh? Dan menyusahkan diri dengan ayat 42, ayo baca sama-sama. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria apa? Memilih. Katakan bersama saya, memilih. Jadi kalau saudara khawatir, itu karena saudara memilih untuk khawatir. Kalau saudara tidak khawatir, itu juga karena saudara memilih untuk tidak khawatir. Jadi di dalam hidup ini saudara, khawatir atau tidak, itu adalah pilih. Nah, yang pertama yang saya mau share kepada kita semua adalah Yesus kasih obat yang pertama. Yesus bilang begini kepada yang mendengarkan khotbah di bukit di Matius 6 tadi ya. Di ayat 25, 26 dia bilang begini, pandanglah burung-burung di udara. Lalu dibilang lagi apa? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Yang saya mau sampaikan kepada saudara, apa yang saudara pilih untuk see atau melihat, itu akan menentukan saudara khawatir atau tidak. Ada orang yang fokusnya memilih melihat hal-hal yang negatif di sekitarnya. Jadi kalau dia buka handphone, dia cari berapa yang mati karena COVID, berapa besar efek COVID dan sebagainya. Nah, saya mau katakan sama saudara, ada nggak yang meninggal karena COVID? Ada. Ada nggak yang sembuh karena COVID? Lebih banyak, saudara. Salah satunya gitaris kita, Sindu nih. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Sindu ini sudah sembuh dari COVID. Alhamdulillah. Sembuh dari COVID. Nah, saya mau katakan sama saudara, it depends on what you see. Itu tergantung dari apa yang saudara lihat. Tahu nggak? Kita nih dalam hidup ini seringkali kita fokus pada apa yang belum terjadi, kita melihat apa yang kita belum punya. Jadi kita naik motor gitu ya, kita lihat yang naik mobil, kita belum punya mobil, jadi kita khawatir. Kita belum punya rumah, kita lihat orang yang punya rumah, kita jadi khawatir. Kita udah punya rumah aja, kita lihat orang yang rumahnya lebih bagus, bisa jadi khawatir. Saya kemarin bilang sama istri saya begini, tahu nggak? Wanita-wanita itu rata-rata kepengen langsing, ya kan, kepengen langsing. Saya bilang sebetulnya gampang. Kalau mau langsung kita merasa langsing, bergaulah dengan orang-orang yang gemuk. Saya bilang, kalau kamu bergaul sama orang-orang yang gemuk,
kamu akan melihat dirimu lebih langsing daripada yang gemuk. Kalau saudara berkata, wah hidup saya susah nih, saya kayaknya kok hidup begini-begini aja ya Tuhan, kayaknya kurang berkati saya. Nah kalau saudara melihat orang-orang yang kurang beruntung dari saudara, saudara otomatis akan merasa beruntung. Saya kenal seorang yang kaya, saudara. Saya kenal baik dengan seorang yang kaya ini. Dan menurut saya dibandingkan dengan dia, waduh, gak langit dan bumi sih, langit dan atap lah, gitu. Ya, kalau bumi bawah banget gitu ya. Saya pikir-pikir, wah hidupnya pasti menyenangkan sekali. Dan dia juga merasa hidupnya beruntung. Sampai satu titik, dia besanan. Anaknya nikah sama seorang anak konglomerat yang kekayaannya termasuk 5 besar di Indonesia. Langsung dia merasa auto miskin. Tiap kali dia ketemu besannya, kalah. Dia naik mobil yang mewah, besannya naik helikopter. Dia bilang sama besannya, saya punya kebun kelapa sawit sekian puluh ribu hektar. Besannya bilang, saya punya pulau-pulau. Langsung auto miskin. Saya mau katakan, apa yang saudara lihat, apa yang saudara pilih untuk itu akan mengakibatkan saudara khawatir atau tidak. Saya mau katakan sama saudara, mulai hari ini, pilih-pilih apa yang saudara mau lihat. Pak, emangnya kita nggak boleh Pak mencontoh orang yang lebih hebat? Oh boleh, kalau tujuannya mencontoh, untuk memotivasi. Tetapi seringkali saudara, yang ada itu membuat hidup saudara akhirnya menjadi down. Sehingga supaya kita bebas, Alkitab katakan apa? Lihat burung di udara. Nggak jauh-jauh loh. Kenapa Tuhan nggak bilang lihat kuda Nil? Kenapa Tuhan nggak bilang lihat dinosaurus? Tuhan bilang lihat burung di udara. Simpel, burung di udara. Badannya kecil, makannya pasti nggak banyak, ya kan? Hidupnya cuma kayak kepak-kepakin saya. Pernah gak saudara lihat burung kuatil garuk-garuk kepala, hari ini gue makan apa ya? Nah, pernah. Yang saudara akan lihat burung itu tertawa-tawa, ya kan, bercuit-cuit, ya kan? Habis itu dia bilang lagi apa? Perhatikanlah bunga bakung di ladang itu rumput liar, saudara. Rumput liar. Bahkan Alkitab bilang didandani lebih daripada Salomo. Kalau kita melihat yang tepat, maka hidup saudara bebas dari kekhawatiran. Karena apa yang saudara lihat, lama-lama, saya gambarin ini ya, kaca pembesar saudara. Apa yang saudara lihat terus-menerus, itu akan menjadi besar. Satu ketika saudara, ini imajinasi aja ceritanya. Bihun iri hati sama mie telur. Karena orang lebih sering beli mie telur. Rasanya enak, keriting-keriting bentuknya. Sedangkan bihun merasa, saya putih loh, saya langsing lagi. Kenapa kamu pilih mie telur? Lalu di tempat rak makanan itu, bihun menghina mie telur. Tetapi mie telur sudah ikut konseling sehingga dia sabar di dalam kehidupannya. Lalu bihun selalu mengejek, kamu mau payah mie telur. Orang mah suka kamu karena begini, karena begitu. Tapi mie telur tetap tenang. Sampai satu ketika, tahu-tahu mie telur itu dipindah raknya dan diganti sama spaghetti. Bihun marah lagi. Bihun bilang sama spaghetti, kamu mie telur ya, kamu pasti baru aja dari salon nih ngebonding rambut kamu. Rambut kamu dilurusin jadi spaghetti, padahal spaghetti berbeda sama mie telur. Kalau kita udah melihat segala sesuatunya salah, maka segalanya yang lain menjadi salah. Waktu Daud ketemu Goliat, dia lihat kok Goliat itu besar, tetapi dia lebih memilih melihat janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Dia bilang sama Goliat, kok kamu datangi aku dengan lembing, dengan pedang. Bahkan Goliat ngomong apa kepada Daud? Ini ada ayatnya di Alkitab loh, ya. Tahu gak Goliat ngomong apa sama Daud? Dia bilang gini, anjingkah aku ini sehingga mau datang dengan tongkat? Jadi dianggap tuh Daud tuh saking kurusnya kayak Goliat yang ngomong, dia bilang anjingkah aku ini? Kalau saya jadi Daud, gue bilang amin. Ya gak? Anjingkah aku ini? Amin. Paling kalau dulu zaman saya di Bandung, anjing. Tapi saya mau bilang sama saudara, Daud jelas-jelas lihat Goliat badannya besar, pedangnya aja harus diangkut 6 orang, gile kan gedenya. Tetapi dia melihat bukan apa yang biasa dia lihat dengan mata jasmani. Dia melihat dengan mata iman dia bahwa Tuhan lebih besar daripada masalahnya. It depends on you.
Itu pilihan ada pada saudara. Apakah saudara mau memilih melihat apa yang Tuhan bisa lakukan, atau apa yang keadaan bisa lakukan buat saudara? Pagi hari ini saya mau ajak kita nyanyi. Ini lagu lama, saudara, ciptaannya Pawel Rakauntu. Liriknya ada di layar, saudara. Tuhanku percaya, tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Haleluya. Tuhanku percaya, katakan janjimu setia, janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Saya mau hidup buat Tuhan sampai selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, Tuhan. Tuhanku percaya, tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhanku percaya, janjimu setia, janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Saya masih ingat loh, 3 tahun yang lalu, saudara, ada suami istri datang ke gereja ini, saudara. Sang istri mau ibadah di sini, tapi sang suami itu ternyata pernah jadi pendeta. Dan sebagaimana saudara tahu ya, kita ibadah pakai bajunya ya kayak begini aja udah, nggak pakai jas, nggak pakai dasi. Jadi pertama kali dia perkenalkan suaminya kepada saya, suaminya tuh langsung lihat saya dari atas ke bawah, dan sejak saat itu sampai hari ini nggak pernah lagi ke gereja ini. Dan saya bersyukur karenanya, saudara. Karena banyak orang melihat, oh kalau pendeta tuh harus begini, oh kalau pendeta tuh harus begini. Bukan kita nggak mau pakai jas, saudara. Kita begini aja keren, apalagi pakai jas ya kan? Karena kita melihat yang menurut kita, this is good, this is okay gitu. Emangnya kalau pendeta terus jadi lebih rohani gitu? Banyak orang berpikir, oh majelis tuh harus begini penampilannya. Oh iya, tapi banyak orang akhirnya kecewa sama majelis, karena majelis itu manusia jelmaan iblis. Kenapa saya pakai baju bebas? Karena saya memilih melihat dan terlihat bahwa di atas mimbar sama di bawah mimbar ya sama aja. Jangan sampai saudara di atas mimbar kayak malaikat, pas saudara turun ke mimbar, widih, iblis aja bingung lihat kita. Gila, lu lebih jahat dari gua ya. Ntar kalau gua cuti udah tindak gitu. Ngebayangin saudara. Ini kan it depends on what you see. Dan saya mau katakan sama saudara, hidup ini simple kata Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Udah nggak usah lihat lah orang lain makannya ada casiunya, pada babinya, Pak. Ya udah. Itu urusan dia. Urusan kita. Amin. Ya, bapak-bapak ya puas dengan satu istri. Amin. Ya, ini gue lihat dia mulu nih, Pak. Ini yang bikin gue khawatir nih. Saya mau katakan saudara, bersyukur lo masih punya istri ya. Lu laku aja udah mujizat. Belum tentu ada yang mau lo besok-besok, ya kan? Jadi saya mau katakan sama saudara, apa yang saudara see itu akan pengaruhin saudara. Jadi mulai hari ini pilih-pilih apa yang saudara lihat. Udahlah, kita lihat janji Tuhan. Kita lihat sekitar kita, Tuhan baik ya. Tuhan luar biasa ya. Oh tapi saya belum punya motor. Loh, orang yang belum punya motor bersyukur punya sepeda. Enggak punya sepeda Pak, punya kaki. Coba saudara, nggak bersyukur punya kaki. Ada orang yang nggak punya kaki. Yang nggak punya kaki dulu. Ada orang yang punya nyawa malah
saudara sekalian. Saya waktu itu bawa satu seminar bisnis di sebuah gereja. Lalu malamnya ada yang DM saya. Dia bilang, "Pak, kalau menurut Pak Jun saya jualan ini boleh nggak? Oke nggak?" "Oke," saya bilang, "jualan aja." Kira-kira ini kehendak Tuhan nggak? Aduh, paling capek dengan orang Kristen. Apa-apa ditanya kehendak Tuhan, tanya Tuhan, ya kan? Boleh aja saudara tanya Tuhan. Tapi ini rumusnya. Kalau Tuhan nggak jawab-jawab, berarti Tuhan mau lu pakai otak lu gitu aja. Udah doa nih, nggak dijawab-jawab nih. Mesti gimana ya Tuhan? Kata Tuhan, ya just do it. Kamu nunggu saya nunggu kamu. Karena waktu kamu bertindak, baru saya bergerak. Lah kamu nggak bertindak, ya siapa yang mau gerak? Ya saya bilang, go for it, just do it. Saya bilang, lakuin aja. Nggak apa-apa nih Pak, nggak apa-apa sih. Karena apapun yang saudara lakukan kan resikonya cuma dua. Kalau nggak gagal, sukses itu aja. Jalanin aja, saya bilang. Ya, lihatlah, lihat apa? Sederhana. Berapakah di antara saudara yang pernah ditolong Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Kalau Tuhan pernah tolong saudara hari yang lalu, Tuhan tolong saudara hari ini. Bilang kanan kirinya, jangan cemen. Amin saudara. Nah yang kedua, kita memilih bukan hanya melihat, kan 3S tadi ya. Kita bukan hanya memilih melihat, yang S kedua apa? Firman Tuhan katakan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua adalah seek. Nah, ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya artinya mencari. Kalau di ayat yang perikop sebelumnya, ayat 19-24 dibilang tuh, jangan kumpulkan harta di bumi harta saudara bisa rusak. Kumpulkan harta di sorga. Kumpulkan tuh bicara tentang cari. Apa sih yang saudara cari? Bukan berarti Tuhan gak mau saudara cari uang, cari nafkah. Bukan itu loh, bukan. Yang Tuhan mau bilang adalah, kamu jangan cari sendirian. Carinya bareng saya. Kalau kamu carinya sendirian, mungkin bisa dapat, tapi bisa lama, berdarah-darah, pusing, stres, khawatir ujungnya. Tapi kalau kamu carinya sama Tuhan, maka saudara akan dibawa Tuhan ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat, jumpa dengan nama orang-orang yang tepat. Satu ketika saya disuruh sama istri saya beli sesuatu barang di supermarket. Saya cari-cari, masuk koridor sini, masuk koridor sana, cari di rak sini, rak sana, pusing loh ya. Ini mana sih barangnya, lama lagi kan. Lalu ada staff, ada pegawai, saya panggil, mas, saya mau cari barang ini di mana ya? Oh, sini Pak. Waktu saya melibatkan yang ngerti, waktu saya melibatkan pegawai toko, maka saya bisa mendapatkan apa yang saya mau lebih cepat, lebih tepat, lebih mudah. Tahu kan saudara? Yang tahu di dalam kehidupan ini, yang terbaik buat saudara dan saya, itu namanya Yesus. Dan dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Dia mau bilang, kalau kamu memilih mencari bersama Tuhan, maka saudara akan menemukan yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu mencari kepada siapa yang terbaik, karena dia tahu apa yang terbaik, kapan yang terbaik buat kita, di mana tempatnya yang terbaik, dan bagaimana cara yang terbaik, nggak ada jalan lain. Kita harus pergi ke pribadi yang terbaik, namanya Yesus. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ini hal-hal kecil. Siapa di sini yang suka lupa naruh kunci, lupa naruh handphone, lupa ini, barangnya hilang dan sebagainya? Istri saya paling sering kayak gitu. Nyari itu dia pusing, aduh gimana ya. Saya suka bilang gini, coba berhenti berdoa. Klise banget ya. Kayak keluarga pendeta banget gitu kan. Doa sih bilang, Tuhan di mana gitu. Saya juga bilang sama anak saya, doa, tanya sama Tuhan di mana. Dan itu sering kali loh. Tahu-tahu istri saya, iya ya, ini saya belum cari di tempat ini. Iya ada, sering banget. Saya ke mall, mau parkir, saya doa, Tuhan di mana tempat parkir yang bagus ya. Apalagi ke mall-mall tertentu, saudara, yang susah banget cari parkir. Wah, Tuhan juga bisa kasih tahu. Saudara yang cari peluang bisnis, doa, libatkan Tuhan. Saudara yang cari ide, karena saudara seorang karyawan, dituntut sama bos nih, dikasih job, dikasih project, cari ide gimana, libatkan Tuhan. Apalagi cari jodoh, libatkan Tuhan. Karena kalau saudara cari jodoh gak libatkan Tuhan, maka setan mau terlibat dalam hidupnya. Nah, saya mau katakan anak-anak muda di sini, ini anak muda semua, ya. Saudara, banyak anak muda kalau lagi konseling pernikahan, wuduh, ya kan?
Luar biasa, pokoknya aku terima dia apa adanya, Pak. Ya, hari ini lu ngomong begitu. Ya 5 tahun lu nikah, aku terima apa yang ada. Bukan lagi apa adanya. Tapi kalau saudara cari jodoh, libatkan Tuhan, Tuhan akan berikan pasangan yang tepat buat saudara. Bukan yang sempurna, karena nggak ada yang sempurna. Kalau saudara cari yang sempurna, nggak akan ada. Dan saya bilang sama kita semua hari ini, yuk kita cari bersama Tuhan. Jadi yang pertama si, yang kedua si, yang terakhir apa? Yang terakhir itu bicara tentang apa? Yang terakhir bicara tentang spend. Spend apa? Spend tuh habiskan, belanjakan. Spend apa? Spend time saudara, energi saudara, uang saudara. Firman Tuhan bilang Matius 6 ayat 34, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Banyak orang hidupnya menghabiskan waktu di masa lalu. Satu ketika ada seorang janda punya 2 anak laki-laki curhat kepada seorang pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta, anak saya 2 ini laki-laki. Saya takut banget nanti kalau mereka menikah, nanti menantu saya nggak sayang sama saya. Lalu saya sakit-sakitan, saya pengen ngurus. Pendetanya bilang, emang ibu saat ini sakit? Enggak sih. Anak ibu udah menikah? Belum nih, anak saya masih tidur, masih kecil sebelahnya. Banyak dari antara kita menghabiskan waktu, energi di masa depan, padahal masa depan belum terjadi. Banyak yang menghabiskan waktu di masa lalu dengan penyesalan dan sebagainya. Padahal saudara punya hari ini. Hari ini dikatakan oleh Ralph Waldo Emerson, seorang penulis, dibilang gini, write it on your heart that every day is the best day in the year. Dikatakan bahwa setiap hari adalah hari yang terbaik di tahun itu. Tahukah saudara bahwa masa depan hanyalah kumpulan hari ini, ditambah hari ini, ditambah hari ini, ditambah hari ini, ujungnya adalah masa. So kalau saudara mau masa depan yang terbaik, udah hidup aja yang terbaik hari ini. Nggak usah pusingin hasilnya, karena hasil itu tergantung dari proses yang saudara lakukan. Kalau hari ini saudara do your best, besok saudara do your best, lusa saudara do your best, harusnya sih ya, cenglinya sih ya, you have the best future. Saudara punya masa depan yang terbaik. Dan saya mau simpulkan khotbah hari ini, saudara. Khawatir adalah pilihan. Kekhawatiran tidak datang dari Tuhan ataupun dari setan. Khawatir juga bukan takdir. Khawatir adalah pilihan. Pilihan dari apa yang saudara see, yang saudara lihat, yang saudara seek, yang saudara cari, yang saudara spend, yang saudara habiskan. Mari kita melihat kebaikan Tuhan, janji Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mencari segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan. Mari saudara, habiskan waktu dan energi kita berfokus pada hari ini. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum terjadi, tetapi hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Kalau saya berkilas kepada 8 tahun yang lalu, saya memulai penggembalaan di gereja ini, lalu memutuskan untuk kita nggak edar kolekte, untuk saya benar-benar berharap kepada Tuhan. Saya bekerja di luar juga untuk mencari nafkah, bukan hanya buat keluarga tapi juga buat gereja. Saya nggak berharap kepada jemaat. Tetapi yang saya lihat apa, saudara? Yang saya lihat adalah Tuhan mampu memberkati gereja ini, dan Tuhan mampu memberkati orang-orang yang ada di dalamnya. Dan hari ini saya mau katakan 8 tahun berselang, we're doing good. Lumayan juga, diberkati juga semuanya. Dan hari ini saya bisa melihat perkembangan saudara, perkembangan gereja ini, perkembangan saya. 2 hari yang baru kemarin saya main ke kawan lama, teman saya yang udah lama banget. Berapa tahun ya? 15 tahun gak ketemu. Lalu dia bilang, wah, gila lu Jun sekarang ya. Gereja gimana? Saya cerita, wah, saya yakin loh saudara, ini doa saya, bahwa satu hari Tuhan kasih izin orang lain lihat hidup saudara. Gila ya, sebegini juga ya, luar biasa ya. Tuhan ku percaya. Mari kita bangkit berdiri, siapkan perjamuan kudus saudara. Tanganmu menjaga yang berharap kepadamu, takkan
Kau biarkan Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, untuk kami bisa mendengar firman-Mu bahwa khawatir adalah pilihan. Tapi hari ini kami mau memilih melihat janji Tuhan, melihat pertolongan Tuhan. Kalau di masa yang lampau Tuhan pernah tolong kami juga percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau memilih untuk mencari apa yang kami harus cari dengan melibatkan Tuhan, sehingga kami berjalan bersama Tuhan, dan bersama Tuhan kami lakukan perkara yang besar. Kami memilih untuk menghabiskan fokus kepada hari ini, karena hari ini Tuhan yang sediakan. Kami gak perlu khawatir akan masa depan kami, karena firman-Mu berjanji bahwa Engkau punya rancangan damai sejahtera memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Dan kami mau bersyukur dengan perjamuan kudus ini, mengangkat roti di tangan kanan kami dan mengatakan bersama-sama di dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu. Kami mengangkat anggur dengan kanan kami dan mengatakan dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang beri kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, tulah dan virus tidak akan mendekat pada kemah kami. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Mari sembah Tuhan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mari angkat hatimu.
memberkati bangsa kami Indonesia Bapa di dalam nama Yesus. Kami menaruh bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami memilih untuk melihat pertolongan Tuhan di hari-hari yang lalu atas bangsa kami. Kami juga memohon pertolongan Tuhan di hari-hari ke depan buat bangsa ini, buat pemimpin, Pak Presiden, sampai seluruh jajarannya. Memberkati Bapa dalam nama Yesus wilayah-wilayah yang sedang terkena bencana, baik gempa, banjir maupun gunung meletus. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa ini, mengampuni segala dosa dan pelanggarannya. Kami berkati Bapa di dalam nama Yesus. Juga jemaat-jemaat-Mu Bapa, berdoa buat mereka yang mau memulai bisnis, atau mereka yang sudah berbisnis, mereka yang memulai karir, mereka yang sedang kuliah, keluarga-keluarga di tempat ini. Hamba melihat Tuhan pertolongan-Mu terjadi atas hidup mereka. Hamba mencari Tuhan apa yang terbaik buat mereka, melibatkan Tuhan untuk menggembalakan mereka. Dan kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kami akan bergirang dan bersuka cita di dalamnya. Kami nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Satu hal yang kami tahu, kalau hari ini kami masih hidup, pasti ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami selesai beribadah, bersyukur buat pewahyuan dan hadirat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Jangan pernah khawatir. Tetap andalkan Tuhan, karena hanyalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Haleluya. Nyanyi glory.